Contoh laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sebenarnya sungguh-sungguh penting bagi perusahaan, bagus skala kecil ataupun besar. Sayangnya untuk perusahaan skala kecil, kadang masih melalaikan hal ini. Salah satu yang menjadi alasan adalah pembuatan dari laporan keuangan sendiri dianggap cukuplah rumit bagi banyak orang dan juga cukup memakan waktu dalam pembuatannya. Meski ada banyak figur laporan keuangan simpel yang bisa dihasilkan rujukan. Sementara untuk perusahaan besar, mungkin laporan keuangannya telah terjadwal rapi sebab telah dilakukan oleh komponen akuntan yang berpengalaman. Bagi perusahaan kecil pasti masih terlalu lazim soal pencatatan akuntansi. Tak perlu khawatir, sebab di bawah ini akan dijelaskan seputar cara membuat serta bagaimana contoh laporan keuangan sederhana. Bagaimana cara membuat laporan keuangan? Meskipun masih berada dalam skala kecil, sebuah perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengabaikan laporan keuangan. Kebanyakan dari mereka cuma memandang omset besar lalu tidak peduli dengan cara kerja arus uang sebenarnya. Meski membuat laporan keuangan simpel cukup gampang. Berikut metode gampang membuat laporan keuangan simpel untuk perusahaan kecil. 1. Buat buku catatan pengeluaran. Saat memulai untuk membuka usaha baru ada baiknya mempertimbangkan dahulu untuk membuat buku yang terpisah yang akan digunakan untuk mencatat semua pengeluaran. Catatlah semua hal yang berhubungan pengeluaran mulai dari pembelian barang bahkan hingga pengeluaran sejumlah uang dengan jelas. Dengan semacam ini akan lebih gampang mengetahui berapa jumlah modal usaha yang telah dikeluarkan. 2. Buat buku catatan pemasukan. Tidak hanya catatan pengeluaran, semua hal yang berkaitan dengan pemasukan juga harus dicatat dengan sangat jelas. Termasuk hasil penjualan barang sampai piutang yang telah dibayar. Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini agar memudahkan dalam membuat laporan bulanan. 3. Buat buku kas utama. Buku kas utama ini ialah gabungan antara buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Penggabungan ini dialamatkan untuk mengetahui lebih rinci berkaitan seberapa besar jumlah kerugian ataupun profit perusahaan. Selain itu pembuatan buku kas utama ini juga bisa diaplikasikan sebagai dasar pembuatan perencanaan taktik perusahaan di masa depan. 4. Buku stok barang. Perusahaan tidak melulu mencatat perkara uang tetapi juga barang. Pencatatan arus keluar masuk barang wajib dilakukan secara kontinu dan setiap hari. Logikanya jikalau penjualan tinggi wajib arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. Buku stok barang ini juga bisa diaplikasikan untuk memonitor jumlah persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Selain yang sudah disebutkan buku yang satu ini juga akan bermanfaat untuk menghindari terjadinya kecurangan yang terkadang juga dilakukan oleh para supplier ataupun pegawai perusahaan itu sendiri. 5. Buku inventaris barang. Buku ini diaplikasikan untuk mencatat segala barang yang dimiliki perusahaan, baik yang telah dibeli ataupun telah diurus. Selain itu buku ini malahan bisa berfungsi agar aset perusahaan tetap terkendali. Contoh laporan keuangan sederhana bagi usaha kecil. Sebelumnya telah dijelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan simpel. Sesudah segala data yang dibutuhkan siap, karenanya bisa segera dihasilkan sebagian laporan keuangan simpel. Secara lazim laporan keuangan simpel terdiri dari sebagian jenis. Berikut sebagian figur laporan keuangan simpel. Contoh laporan neraca. Laporan keuangan yang dihasilkan pertama kali ialah laporan neraca. Laporan neraca ini bisa menonjolkan berapa sebenarnya harta yang dimiliki perusahaan, dan juga berapa jumlah semua hutang yang sedang ditanggung. Perlu diingat pada pembuatan neraca jumlah harta dan juga modal plus hutang jumlahnya harus sama. Jikalau kebingungan, berikut figur laporan neraca simpel yang bisa dihasilkan rujukan. Contoh laporan keuangan laba rugi. Sesudah laporan neraca sukses dihasilkan, selanjutnya diteruskan dengan menyusun laporan laba rugi. Laporan ini akan menonjolkan berapa sebenarnya profit yang diperoleh perusahaan. Selain itu bisa tampak pula info seputar besarnya kerugian yang wajib ditanggung pemilik usaha kecil. Berikut figur laporan laba rugi simpel. Laporan keuangan laba rugi perlu dihasilkan setiap akhir jangka waktu akuntansi. Teladan di atas ialah paling simpel, paling cocok diaplikasikan untuk perusahaan kecil. Contoh laporan arus kas. Sesudah membuat laporan laba rugi, selanjutnya bisa mulai menyusun laporan arus kas. Tujuan pembuatan laporan ini ialah untuk mengetahui berapa jumlah arus kas yang masuk ataupun yang keluar. Membuatnya malahan cukup simpel.
Berikut figur laporan arus kas untuk transaksi simpel per Januari tahun 2020. Contoh laporan perubahan modal, meski termasuk perusahaan skala kecil, sebaiknya malahan dilakukan pembentukan laporan perubahan modal. Laporan ini dihasilkan untuk menggambarkan perubahan modal perusahaan. Selain itu, laporan perubahan modal ini malahan bisa menonjolkan dari mana sumber perubahan modal pada perusahaan. Hal yang demikian, berikut ini adalah contoh dari laporan perubahan modal dengan skala kecil. Itulah ulasan yang membahas secara lengkap mengenai contoh laporan keuangan sederhana yang dapat kamu pelajari dan kamu terapkan. Semoga bermanfaat.